Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang struktur kontrol pemilihan. Ya, kalau yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pemilihan menggunakan if else. Nah, yang kedua sekarang menggunakan switch case. Jadi untuk eh, proses pemilihan itu menggunakan dua model ini. Apa bedanya? Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Nah, if else seperti yang sudah kita pelajari di beberapa pekan lalu, itu uh, proses pemilihan yang uh, bisa berupa range. Dalam artian, misalkan if nilai lebih dari 10. Ya. Nah, ini kan nilai lebih dari 10 kan uh, jumlahnya kan lebih dari satu ya. Bisa 11, 12, 13 gitu ya. Atau tak hingga. Oke. Sedangkan kalau sweet test itu lebih ke pemilihan yang hanya satu kriteria. Ya, kalau ini lebih dari satu, kalau sweet test itu yang jawabannya satu kriteria. Misal, eh, ketika kita mau mencetak 1 sampai 12, satu untuk Januari, dua untuk Februari, itu kan eh, cuman satu gitu ya. Nah, jadi pakainya pakai sweet case seperti ini. Misalkan ketika kita pilih apakah A, apakah B atau C gitu. Jadi nilainya itu tertentu. Berarti di sini hanya satu kriteria. Kalau ini lebih dari satu kriteria. Kita langsung ke contoh ya, biar nggak bingung. Format penulisannya itu switch. Di sini itu pertanyaan. Ya, nggak usah pakai ketik. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalamnya itu ada cache. Ya, di sini kita ada cache. Cache apa gitu ya. Cache misalkan ini kedua actionnya brief ya kan, terus cache itu ya, terus dua sama action brief. Action ini bisa berupa misalkan code atau apa gitu ya, kode lah gitu. Terus bisa cache selanjutnya gitu ya. Nah, nanti terakhir itu dihandle oleh default. Di sini ada action sama break. Ini format penulisan dari Sweetcast. Ya. Jadi ketika pertanyaan ini membutuhkan jawaban dan jawabannya itu berupa ini, maka yang dijalankan yang ada di sini. Ya. Break ini fungsinya untuk loncat dari dua kurung kurawal ini. Jadi ketika dia pertanyaannya apakah ini, terus oh ya ternyata jawabannya ini. Ya udah, lakukan action ini terus break keluar. Dia akan melanjutkan perintah yang ada di sini. Selanjutnya gitu. Gitu ya. Nah, ketika si pertanyaan ini ke sini tidak cocok, ke sini tidak cocok, dan tidak ada yang cocok di case-case-nya, dia akan masuk ke default di sini. Jadi, si default ini itu mirip ke mirip else ya, yang di switch case. Berarti untuk apa? Handle
semua yang tidak masuk kriteria. Ya, default itu mirip else. Ini ya begini. Kita langsung ke contoh ya. Misalkan di sini biasalah judul dulu ya. Code menentukan nama bulan. Silahkan input 1 sampai 12. Ini di close. Oke. Ya, tentukan nama bulan. Silahkan input 1 sampai 12. Oke. Berarti kita akan handle misalkan number gitu ya. Input number. Berarti number ini masuk ke atas integer number. Gitu ya. Setelah itu kita switch dicek. Yang dicek apa? Number. Ya, begini. Kurang besar. Tuh. Nah, tulis case berapa nomornya, misalkan 1. Jangan lupa titik 2. Misalkan code Januari. Jangan lupa kasih break ya. Terus yang keduanya case 2. Code Februari. Jangan lupa kasih break. Terus misalkan saya buat dulu ya. Default ini untuk handle yang tidak masuk case di atas. Code input salah misalkan. Ini biar bacanya gampang, biasanya begini. Kalau di kode di IDE tertentu, misalnya Visual Studio, dia sudah otomatis seperti ini tulisannya, kayak gini. Oke, kita coba ya. Ini input, silahkan input 1, 2 aja ya. Kita coba jalankan, run. Kita lihat di sini. Breaknya 24. Oh, ini salah titik koma. Oke, run lagi. Nah, silakan input. Misalkan saya inputnya 1, dia akan cetak Januari. Ya, ini. Ya, coba kita jalanin lagi. Misalkan 2, dia akan cetak Februari. Tuh. Misalkan saya run lagi 3, maka yang akan dijalankan di input salah ini, di default. Jadi di default itu untuk handle yang tidak masuk seluruh tes di atas. Silakan enggak? Nah, oke, yang perlu dicatat, ketika di sininya tipe datanya integer, ya, di sini juga harus integer. Oke, misalkan di sini saya maunya karakter. Misalkan di sini karakter apa ya? Inisial. Di sininya saya menentukan nama buah, misalkan ya, buah. Silahkan input, misalkan bebas ya ini.
input satu karakter saja. Kan ini masuknya ke inisial. Sini juga inisial. Yang nambahnya tadi udah nggak dipakai ya, contoh sebelumnya. Nah, inisial. Nah, ketika di sini karakter, nah ininya harus karakter lagi. Cirinya karakter apa? Harus pakai satu petik. Ya, jadi misalkan, nih kita coba jalanin dulu ya. Harusnya sih input salah. Kenapa input salah? Karena dia membacanya si inisial itu karakter. Sedangkan eh case satu ini bukan karakter. Kalau karakter itu harus ada petiknya. Misalkan petiknya kayak gini, satu. Ini namanya berupa karakter. Kalau ini integer, ya. Bisa dibedakan ya. Apa itu integer, string, karakter. Nah, kalau karakter itu petiknya satu, kalau kalau string petiknya dua. Nah, karena ini inisial, saya pengen masukin eh, inisialnya misalkan A. A itu untuk apa? Untuk misalkan di sininya B. B itu untuk apa? Apa ya buah B? Banana. Ya. Defaultnya input sama. Kalau sudah seperti ini, sudah sesuai. Inisial itu karakter, nanti di sini juga saya kasih A. Gini ya. Nah, dia akan keluar si apel. Bisa dipahami ya. Untuk misalkan lebih dari dua, tinggal tambahin aja di sini di bawah. Ini. Misalkan A, B, C. Nah, itu C, D. Misalnya. Ini. D. Nah, itu biru. Nah, begini ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, kita coba masukkan kan nggak ada ya. Berarti input salah. Masuk ke sini. Jalan lagi. Cek. Cari. Nah, ini pentingnya pakai break ya. Kalau kita nggak pakai break, dia akan mencetak terus-terusan karena nggak keluar dari ini. Gitu ya. Jadi ini break itu penting. Pokoknya formatnya harus ada seperti ini aja. Jadi ada pertanyaannya, ada jawabannya. Di mana setiap jawaban ini, tipe datanya itu harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, jadi perbedaannya apa dengan if else? Kalau sweet case, kriterianya tertentu gitu, hanya satu kriteria aja tiap case-nya. Tapi kalau if else, dia jawabannya itu di sini bisa range, bisa ditambahin juga n nilai kurang dari 50. Nah, jadi kan di sini 10 sampai 50 kan lebih dari satu kriteria kan, sebenarnya satu jawaban kan. Sedangkan kalau sweet case itu cuma satu kriteria. Bisa dipahami? Ya, saya harap sih ini bisa dipahami karena lebih mudah daripada if else. Oke. Nah, kayak gitu. Ya, silahkan dicoba di ditulis dan dipraktekkan ya. Oke, nanti tugasnya menyusul di grup. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, chat aja di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.